Study Buddies, tahu nggak sih, ternyata setiap tahun di United States sekitar 25.000 orang meninggal dan 500.000 lainnya luka-luka akibat mengemudi dalam keadaan mabuk. Salah satu cara untuk menanggulangi hal tersebut adalah polisi di sana menggunakan sebuah alat bernama breathalyzer untuk mendeteksi driver yang diduga mabuk. Nah, ternyata breathalyzer ini menggunakan reaksi kimia loh. Kira-kira reaksi kimia apa ya yang digunakan? Yuk pelajari bareng-bareng sama aku Bunga di materi kimia dasar 1 dengan judul bab reaksi redoks. Reaksi redoks merupakan suatu reaksi yang di dalamnya terdapat oksidasi dan reduksi. Reaksi redoks ini penting untuk dipelajari karena merupakan materi dasar yang harus kita kuasai untuk mempelajari materi selanjutnya. Misalnya nanti ada materi elektrokimia. Selain itu, pengaplikasian reaksi redoks juga banyak sekali di kehidupan, terutama di laboratorium. Misalnya reaksi pada logam, bahan bakar fosil, dan sebagainya. Materi yang akan kita pelajari ini meliputi konsep reaksi redoks dan aturan bilangan oksidasi, penyetaraan reaksi redoks, dan disproporsionasi dan konproporsionasi. Untuk materi konsep reaksi redoks ini akan mempelajari mengenai reaksi pengikatan dan pelepasan oksigen, pelepasan dan penerimaan elektron, peningkatan dan penurunan biloks, dan bilangan oksidasi itu sendiri. Oke, konsep yang pertama. Reaksi redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Pada konsep ini, oksidasi merupakan reaksi penggabungan oksigen dengan unsur atau senyawa lain, atau dapat kita katakan sebagai reaksi pengikatan oksigen. Misalnya di sini kita punya contoh Cu yang bereaksi dengan oksigen dan membentuk CuO. Di reaksi tersebut, terjadi pengikatan oksigen oleh Cu, maka ini disebut reaksi oksidasi. Untuk selanjutnya itu ada reduksi atau reaksi pelepasan oksigen dari senyawanya. Misalnya di sini ada Ag2O. Di sini itu Ag2O itu menjadi Ag dan O2. Di sini terjadi pelepasan oksigen. Nih, maka ini disebut reaksi reduksi. Nah, karena konsep yang pertama tadi memiliki keterbatasan, yaitu tidak semua reaksi oksidasi atau reduksi terjadi secara simultan atau redoks. Maksudnya kayak gini, jadi gak semua reaksi oksidasi itu melibatkan reduksi dan begitu pula sebaliknya. Gak semua reaksi reduksi ini melibatkan oksidasi, maka kita akan mempelajari konsep selanjutnya. Jadi pada konsep ini, oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron. Contohnya misalnya di sini kita ada Na yang menjadi Na+ ditambah E-. Di sini kan terjadi pelepasan elektron. Untuk reduksi yaitu reaksi penerimaan elektron. Misalnya di sini itu ada 2 Cl- ditambah 2 E- jadi Cl2. Di sini kan Cl-nya itu menerima 2 elektron, maka ini disebut reaksi reduksi. Oke, sebelum masuk ke materi bilangan oksidasi, di sini mari kita review beberapa istilah. Yang pertama itu ada valensi. Valensi ini merupakan bilangan yang menyatakan kemampuan suatu atom untuk berikatan dengan atom lain. Selanjutnya itu ada elektron valensi, yaitu jumlah elektron pada kulit terluar suatu atom. Elektron valensi ini menunjukkan jumlah biloks. Oleh karena itu, kita dapat simpulkan nih, bilangan oksidasi itu merupakan suatu bilangan yang menunjukkan kemampuan suatu atom untuk melepas atau menangkap elektron. Oke, tadi kan kita udah mempelajari tentang definisi. Sekarang kita akan mempelajari mengenai aturan bilangan oksidasi. Yang pertama, biloks atom dalam unsur bebas itu sama dengan 0. Misalnya di sini kita punya atom Fe, Na, Cu, itu akan sama dengan 0. Kedua, biloks unsur-unsur di dalam suatu ion ini sama dengan muatannya. Misalnya Fe2+, berarti muatannya itu atau biloksnya itu +2. Na+, berarti dia +1. Terus misalnya S2-, berarti dia -2. Nomor 3.
Biloks logam golongan 1A dan 2A dalam senyawanya sesuai dengan nomor golongannya. Misalnya 1A. 1A itu ada apa aja sih? Ada Na, kemudian ada Li, ada K. Itu nilainya akan plus 1. Kemudian di 2A, itu ada Be, ada Mg, terus ada Ca. Berarti biloksnya itu akan plus 2. Nomor 4. Biloks H dalam senyawa pada umumnya itu akan plus 1, kecuali pada hidrida itu minus 1. Misalnya di sini kita punya HCl. Biloks H pada HCl itu akan sama dengan plus 1. Terus, kalau misalnya di hidrida atau NaH, nah biloks H-nya itu akan sama dengan negatif 1. Loh, kok bisa beda-beda kayak gini sih? Kenapa nggak disamain aja biar gampang? Nah, ternyata aturan bilangan oksidasi ini berpengaruh pada atau dipengaruhi oleh elektronegativitasnya. Jadi, pada keadaan yang pertama ini, di keadaan HCl, elektronegativitas dari Cl ini lebih besar dibandingkan hidrogen. Maka biloks Cl itu lebih elektronegatif kan dibanding H, maka Cl itu muatannya akan negatif, sementara H-nya positif. Nah, sementara di keadaan yang kedua, itu pada NaH, ternyata elektronegativitas H-nya nih yang lebih besar dibandingkan Na. Jadi, biloks H-nya itu yang negatif, sementara Na-nya itu yang positif. Nomor 5, biloks O dalam senyawa pada umumnya itu minus 2, kecuali dalam senyawa peroksida minus 1 dan di fluorid itu plus 2. Sama kayak konsep yang tadi yang di hidrogen. Misalnya di sini kita ada CO. Nah, di sini itu karena O lebih elektronegatif, maka dia itu muatannya akan minus 2. Nah, tapi kalau misalnya di peroksida, misalnya di H2O2, peroksida ini kan ada H nih di sini. H ini tuh kurang elektronegatif dibandingkan O, jadi muatannya itu plus 1. Nah, untuk menyeimbangkan muatan 2 plus atau plus 2 dari 2 atom H, maka biloksnya oksigennya ini akan menjadi minus 1. Berbeda keadaan kalau misalnya dia bereaksi dengan fluor. Nah, fluor ini memiliki elektronegativitas yang lebih besar, sehingga biloksnya itu negatif, atau di sini minus 1. Nah, kan di sini fluornya ada 2, berarti total biloks dari fluornya itu minus 2. Nah, untuk menyeimbangkan minus 2 dari fluor ini, maka atom oksigen ini memiliki biloks plus 2. Nomor 6. Jumlah biloks dalam senyawa netral itu sama dengan 0. Kayak tadi ini kan di sini H2O2. Kenapa biloks oksigen tuh harus minus 1? Karena total dari H2O2 ini harus sama dengan 0. Begitu pula pada OF2. Terus misalnya pada Fe2O3 itu harus sama dengan 0. Kemudian nomor 7, biloks positif dituliskan terlebih dahulu. Jadi yang positif tuh lebih dulu. Kecuali dalam senyawa NH3 dan CH4. Misalnya di sini kita punya NaCl. Na-nya itu kan positif, Cl-nya itu negatif. Terus misalnya kayak tadi H2O2, H-nya kan positif, O-nya itu negatif. Nomor 8. Biloks suatu unsur bergantung pada nilai elektronegativitas unsurnya. Unsur dengan nilai elektronegativitas lebih besar, maka atomnya itu akan mempunyai biloks negatif. Contohnya, misalnya NaClO. Nah, Na itu memiliki memiliki nilai elektronegativitas tuh 0,9. Kalau Cl itu berarti punya elektronegativitasnya itu 0,3. Kemudian untuk O-nya itu 3,5. Nah, di sini O itu kan punya elektronegativitas yang lebih besar dibandingkan kedua unsur yang lain. Maka nilai elektronegativitasnya itu negatif. Atau kita tahu kan kalau misalnya biloks O itu min 2. Nah, kemudian untuk
Na, dia kan dari golongan 1A. Nah, dia tuh punya nilai bilox itu sesuai dengan golongannya. Dia kan 1A, berarti biloxnya itu +1. Nah, NaClO ini bilangan oksidasinya itu totalnya itu harus sama dengan 0 sesuai aturan nomor 6. Berarti di sini dapat kita simpulkan agar totalnya itu sama dengan 0, berarti Cl itu mempunyai bilox +1. Oke, sekarang konsep yang terakhir, konsep nomor 3. Di konsep nomor 3 ini, reaksi redoks itu berdasarkan reaksi peningkatan dan penurunan bilox. Yang pertama itu dioksidasi. Oksidasi itu merupakan reaksi peningkatan bilangan oksidasi. Misalnya di sini ada Cu kan. Cu itu dalam keadaan bebas biloxnya 0. Tetapi ketika berikatan dengan O itu kan -2. Cu itu berarti agar ini totalnya sama dengan 0, berarti Cu itu memiliki bilox +2. Berarti kan terjadi peningkatan dari yang sebelumnya 0 menjadi 2. Maka ini disebut reaksi oksidasi. Sementara untuk reduksi itu kebalikannya, yaitu reaksi penurunan bilangan oksidasi. Nih, contohnya mirip-mirip. Ini kan Cu. Tadi kan kita tahu ya, biloxnya itu -2. Nah, ini ketika ketika dalam keadaan bebas, itu biloxnya itu 0. Jadi, karena -2 ini kurang dari 0, maka terjadi reaksi penurunan bilangan oksidasi. Sehingga ini disebut reaksi reduksi. Sehingga dapat kita simpulkan reaksi redoks yang terdiri dari reaksi reduksi, yaitu reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi dan kenaikan elektron. Dapat juga dikatakan bahwa reaksi reduksi itu adalah reaksi di mana suatu zat kehilangan oksigen. Sementara untuk oksidasi adalah reaksi yang mengalami peningkatan bilangan oksidasi dan penurunan elektron. Dapat dikatakan juga bahwa oksidasi adalah reaksi di mana suatu zat mengikat oksigen. Oke, untuk video selanjutnya kita akan mempelajari lebih dalam lagi nih mengenai reaksi redoks ini. Jadi, sampai jumpa di video selanjutnya. See you!